Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia alias BEM UI menggegerkan masyarakat. Melalui media sosialnya, BEM UI menyebut DPR sebagai Dewan Perampok Rakyat. Mereka juga memposting video yang menampilkan Ketua DPR Puan Maharani keluar dari gedung DPR sebagai seekor tikus. Tikus adalah simbol koruptor, jadi jelas Puan di sana digambarkan sebagai koruptor. Postingan ini dibuat sebagai bentuk protes mereka terhadap pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR. Menurut BEM, DPR bukan lagi merupakan perwakilan rakyat, melainkan penindas buruh, penindas rakyat, bahkan penentang konstitusi. Tulis BEM, bagaikan tikus dengan watak licik yang melancarkan berbagai upaya oligarki, semakin terlihat bahwa DPR benar-benar tidak memihak pada rakyat. Sudah tidak ada alasan lagi untuk kita percaya kepada wakil kita. Saatnya untuk melawan. Saya tidak ingin berkomentar soal Perpu. Ini adalah soal perspektif. Kita bisa setuju, bisa tidak setuju dengan muatan Perpu. Saya juga tidak membaca substansi apa yang ditolak BEM UI dalam protes mereka. Yang ingin saya komentari adalah yang satu lagi. Soal DPR adalah Dewan Perampok Rakyat. Soal DPR adalah rumah atau sarang koruptor. Itu menurut saya keren sekali. Sejujurnya, saya tidak nyaman ketika melihat Puan digambarkan sebagai tikus. Biar bagaimanapun, BEM sebaiknya menjaga etika. Menggambarkan Puan sebagai seekor binatang yang menjijikkan seperti tikus, rasanya sih nggak pantas. Mungkin sebaiknya lain kali tidak perlulah menggunakan person tertentu. Menyindir para anggota DPR sebagai kumpulan tikus saja sudah cukup. Kenapa pula harus difokuskan pada Puan? Yang jadi masalah bukan hanya Puan. Yang jadi mesin keruk uang rakyat adalah DPR secara keseluruhan. Pasti masih ada orang-orang baik di DPR. Tapi orang-orang baik itu tidak berdaya menghadapi korupsi di DPR yang sudah bersifat sistemik. Saya berulang kali bertemu dengan orang-orang DPR yang baik. Tapi mereka bilang, susah Pak untuk melawan. Partai mereka sendiri merestui dan diuntungkan oleh perilaku koruptif para wakil mereka di DPR. Korupsi di DPR itu berlangsung berjamaah. Jadi kalau BEM UI bilang kita harus melawan, mereka harus tahu mereka harus melawan koruptor kolektif itu. Tapi jangan salah, BEM dan masyarakat Indonesia bisa mengubah keadaan ini. Caranya ya sederhana, pilihlah orang-orang yang jujur, bersih, dan berintegritas untuk masuk DPR. Jangan biarkan pencuri dan tikus duduk di parlemen. Mahasiswa tidak bisa berhenti pada marah-marah dan memposting meme lucu. Kalau sekarang mahasiswa melihat betapa buruknya kualitas para anggota DPR, sebagian dari kesalahan itu mungkin berada di tangan kita, semua yang tidak memilih anggota DPR dengan cara yang selektif, rasional, dan kritis. Cobalah kita lihat kembali apa yang kita lakukan pada pemilu 2019 lalu. Siapa yang kita pilih sebagai anggota DPR pada pemilu tahun itu? Yang kita pilih itulah yang menduduki kursi parlemen sekarang. Kalau mereka terlihat tidak bermutu, ya karena kita memilih atau membiarkan masyarakat memilih orang-orang tidak bermutu. Contohnya saja, kalau kita memilih wakil rakyat hanya karena mereka sebelumnya adalah bintang film atau komedian terkenal, ya pasti hasilnya ya sampah. Saya tidak mengatakan para selebritis itu pasti tidak berkualitas. Tapi kan di era media sosial ini kita bisa melihat rekam jejak mereka. Kalau di sepanjang hidupnya mereka tidak pernah terlihat memiliki keberpihakan pada masyarakat, ya kenapa pula kita berharap bahwa begitu dia tiba di kursi parlemen, dia tiba-tiba saja menjelma menjadi wakil rakyat yang peduli pada negara dan bangsa. Bahkan kita bisa menilai partai dari mana para wakil rakyat itu berasal. Kalau ada partai-partai politik yang para kadernya diketahui korup di berbagai provinsi di Indonesia, kita bisa menilai sendiri kualitas partai itu. Begitu juga dengan partai yang para kadernya terbukti korupsi saat menduduki jabatan tinggi. Itu sudah cukup untuk membuat kita menduga bahwa sistem di dalam partai itu memang korup. Hal serupa tidak boleh berulang pada pemilu 2024. Kita masih punya waktu sekitar 1 tahun lagi untuk menseleksi mereka. Dalam hal ini, BEM di seluruh Indonesia bisa punya kontribusi penting. BEM tidak bisa cuma demo, tapi melakukan aksi-aksi edukasi pencerahan.
BEM dan masyarakat sipil bisa melakukan program pengawasan perilaku anggota DPR. BEM bisa mengembangkan program pendidikan politik bagi mahasiswa, anak muda, atau bahkan masyarakat luas untuk melek politik. BEM harus mengajarkan bahwa politik itu tidak dengan sendirinya kotor. Politik jadi kotor karena kita membiarkan politik dikuasai orang-orang kotor. Tapi kita bisa mengubahnya kalau kita mau. Pertanyaannya, apakah perubahan masih dimungkinkan mengingat korupsi di DPR itu sudah berurat berakar? Saya akan jawab, sangat bisa. Kata siapa? Semua anggota DPR dan DPRD di Indonesia ini sama busuknya. Saya gunakan satu saja contoh, yaitu partai jagoan saya, PSI. Tentu saja Anda mungkin punya nama-nama partai lain. Tapi kalau buat saya sih, PSI merupakan bukti bahwa kita masih bisa optimistis dengan masa depan Indonesia. Partai ini, PSI, bersih, lurus, dan berintegritas. Mereka memang gagal masuk DPR pusat pada 2019. Tapi para wakil mereka ada di DPRD. Yang paling menonjol adalah DPRD DKI. Anda lihat sendiri apa yang mereka lakukan di DKI. PSI adalah satu-satunya partai yang menolak kenaikan gaji. PSI menolak PINMAS. PSI membongkar berbagai potensi skandal korupsi di sepanjang 5 tahun keterlibatannya di DPRD. PSI lah yang sejak semula mempertanyakan Formula E dan meminta Pemprov DKI memberikan pertanggungjawaban secara terbuka mengenai acara yang boros dan menghabiskan uang rakyat itu. Itu cuma beberapa contoh dari rangkaian contoh yang membedakan PSI dari parpol-parpol lain. Dan kini pun PSI adalah partai yang terus memperjuangkan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset yang merupakan cara efektif untuk memberantas korupsi di Indonesia. RUU ini sudah dibiarkan mandek selama 10 tahun oleh DPR. Padahal kalau saja RUU ini sampai disahkan, para pejabat pasti berpikir 2 kali saat hendak melakukan tindak pidana korupsi. Kalau saya gunakan PSI sebagai contoh, itu sekedar untuk menunjukkan bahwa masih ada harapan cerah dalam dunia politik Indonesia. Politik Indonesia tidak sepenuhnya hitam. Seperti saya katakan, Anda mungkin punya pilihan berbeda dengan saya. Anda mungkin masih punya harapan pada partai jagoan Anda untuk bisa membersihkan parlemen dari tikus-tikus busuk yang merajalela. Kalau Anda percaya itu, awasilah, jagalah, doronglah partai Anda itu. Kurang dari 1 tahun lagi kita akan menentukan siapa yang akan duduk di parlemen 2024-2029. Kita jangan sampai salah pilih, agar DPR tidak lagi menjadi dewan perampok rakyat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.